Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desti Herliani dengan NIM 206010 dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang administrasi sarana dan prasarana guna memenuhi tugas mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri. Jadi di sini jika kita membahas tentang sarana dan prasarana pendidikan, tentunya kita akan membahas tentang semua sarana-sarana yang ada di sekolah maupun perguruan tinggi. Nah, kita perlu bisa membedakan apa itu sarana dan prasarana terlebih dahulu. Nah, sarana itu dalam undang-undang adalah semua alat yang secara langsung digunakan dalam proses penunjangan. Jadi tentunya digunakan secara langsung dan itu merupakan sebuah peralatan. Itu sarana dan prasarana terlebih dahulu. Nah, sarana itu dalam undang-undang adalah semua alat yang secara langsung digunakan dalam proses penunjangan. Jadi tentunya digunakan secara langsung dan itu merupakan sebuah peralatan yang salah satu indikasinya bisa dibawa maupun dipindah-pindahkan. Jadi di sini berbeda dengan prasarana. Nah, prasarana itu merupakan fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan. Nah, artinya dia tidak digunakan secara langsung ke dalam proses terjadinya pembelajaran di kelas. Tanpa adanya prasarana, maka proses pembelajaran maka akan terganggu, malah cenderung tidak akan berjalan dengan semestinya. Adapun administrasi sarana dan prasarana atau sarpras merupakan segala kegiatan atau segala pengelolaan mulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan penataan lahan, bangunan, berbagai macam perabotan yang termasuk ke dalam kategori sarana dan prasarana pendidikan. Nah, supaya berdampak efektif dan efisien untuk proses pembelajaran selanjutnya. Kategori sarana dan prasarana pendidikan. Nah, supaya berdampak efektif dan efisien untuk proses pembelajaran selanjutnya. Pengelolaan itu dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, ada 4 kelompok yang kita bagi dalam sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama itu disebut dengan site. Site itu adalah lahan. Nah, yang kedua itu disebut dengan building atau bangunan. Yang ketiga disebut equipment atau perlengkapan, dan yang terakhir yaitu furnitur atau perabotan. Nah, lokasi, lahan, dan jalan telah dipilih untuk didirikannya gedung sekolah atau perguruan tinggi itu masuk ke dalam site atau lahan. Yang kedua yaitu building atau bangunan. Nah, semua bangunan yang sengaja didirikan dan digunakan untuk kepentingan atau proses pembelajaran dan mengajar dan lembaga itu disebut dengan building atau bangunan. Yang ketiga yaitu equipment atau perlengkapan. Nah, perlengkapan itu adalah hal yang harus selalu ada dan dipakai serta digunakan pada saat kegiatan berlangsung. Contohnya yaitu perlengkapan menggambar, perlengkapan olahraga, penerangan, air, sarana komunikasi, dan lain sebagainya. Nah, itu masuk ke dalam equipment. Yang termasuk ke dalam kategori keempat atau furnitur itu yaitu sejenis perabotan gitu, seperti meja, kursi, papan tulis, dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa prinsip dasar dari kegiatan administrasi atau manajemen sarana dan prasarana ini. Yang pertama adalah kegiatan administrasi sarana dan prasarana itu menggambarkan nilai, papan tulis, dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa prinsip dasar dari kegiatan administrasi atau manajemen sarana dan prasarana ini. Yang pertama adalah kegiatan administrasi sarana dan prasarana itu menggambarkan nilai, menggambarkan harapan dan cita-cita masyarakat yang berlandaskan pada tujuan pendidikan. Menggambarkan harapan dan cita-cita masyarakat yang berlandaskan pada tujuan pendidikan. Dan yang kedua yaitu prinsipnya adalah bahwa dari perencanaan administrasi sarana dan prasarana itu merupakan keinginan bersama. Nah, keinginan dengan mempertimbangkan satu tim ahli dengan agenda yang sudah dibentuk. Nah, memang untuk melaksanakan pengelolaan terhadap sarana dan prasarana yang ada di lembaga itu. Nah, yang ketiga yaitu administrasi sarana dan prasarana itu pastinya harus disesuaikan dengan keadaan yang memadai bagi kepentingan peserta didik. Jadi orientasi dasarnya adalah untuk kepentingan peserta didik. Nah, yang keempat yaitu administrasi dan sarana dan prasarana itu
harus disesuaikan dengan kepentingan pendidikan tentunya, yang bersumber pada kepentingan peserta didik maupun kepentingan PTK atau pendidik dan tenaga kependidikan. Sumber kepentingannya adalah peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Nah, yang terakhir adalah adanya penanggung jawab yang handal dan cakap dan tentunya bisa dipercaya untuk mengelola lembaga itu, mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bidang sarana dan prasarana, dan lain sebagainya yang mempunyai kemampuan dan skill di bidang tertentu. Aktivitas proses administrasi itu ada 8, mulai dari perencanaan, pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, penataan, penggunaan, pembayaran, dan penghapusan. Nah, jadi ada 8 proses kegiatan aktivitas administrasi sarana dan prasarana. Ketika kemampuan kita tidak sebanding dengan apa yang kita punya, nah barangkali menyewa merupakan langkah terbaik. Nah, yang ketiga yaitu proses pengadaan. Nah, proses pengadaan ini merupakan proses dibelinya sarana yang dibutuhkan berdasarkan asumsi sarana yang dibutuhkan tadi. Nah, setelah barang itu dibeli, maka selanjutnya yaitu proses inventarisasi. Proses inventarisasi ini merupakan proses pencatatan sebagai barang milik negara. Nah, jadi ada pengkodeannya. Nah, proses pengkodean, pencatatan, pemberian nama atas barang yang telah diadakan sehingga tercatat sebagai barang negara. Nah, jika sudah masuk ke dalam proses inventarisasi atau proses pencatatan, pengkodean, penamaan artinya barang tersebut sudah resmi menjadi milik negara dan penghapusannya pun harus berdasarkan atas izin negara. Langkah selanjutnya yaitu penyimpanan. Nah, maka disimpan dulu untuk nanti disiapkan barang ini kategorinya, kebutuhannya untuk siapa, dan kelas mana, contohnya prodi mana, dan syarat penggunaan yang berlaku harus terkait dengan sifat barang, jangka waktu penyimpanan, alat, maupun sarana yang dibutuhkan. Harus terkait dengan sifat barang, jangka waktu penyimpanan, alat, maupun sarana yang dibutuhkan. Langkah selanjutnya yaitu penataan. Nah, barang yang kemudian yang setelah disimpan tadi harus ditata dalam kondisi yang higienik guna menimbulkan minat belajar yang baik. Nah, kemudian ditata sedemikian rupa. Nah, langkah selanjutnya yaitu penggunaan atau pemanfaatan. Nah, jadi setelah itu barulah barang yang tadi sudah di gudang yang sudah ditata sedemikian rupa maka dimanfaatkan. Proses penataan ini berarti proses penataannya dilakukan secara langsung. Nah, barang ini ditempatkan di mana, siapa yang butuh, di perguruan tinggi mana, dan itu jauh lebih jelas. Nah, siapa yang meminta atau prodi mana yang meminta, maka barang itu kemudian disalurkan kepada mereka-mereka yang membutuhkan atau yang meminta barang tersebut. Langkah selanjutnya yaitu pemeliharaan. Nah, ada pemeliharaan jangka pendek dan ada juga pemeliharaan jangka menengah serta pemeliharaan jangka panjang. Nah, karena ada sarana yang harus dipelihara, justru biaya yang paling besar itu terletak pada biaya pemeliharaan. Nah, maka dari itu harus adanya petugas khusus yang bertugas untuk memelihara barang-barang milik negara tersebut. Yang terakhir dari proses administrasi ini dan sarana dan prasarana itu yaitu proses penghapusan. Nah, manfaat dari sarana dan prasarana itu tadi telah terbebas dari pemeliharaan, maka dilakukan penghapusan. Penghapusan ini merupakan proses menghapus atau melenyapkan barang-barang yang sudah tidak terpakai atau barang-barang yang sudah diberi kode dihapus dari kode-kode yang sudah dibuat sehingga barang tersebut sudah bukan lagi milik negara. Merupakan proses menghapus atau melenyapkan barang-barang yang sudah tidak terpakai atau barang-barang yang sudah diberi kode dihapus dari kode-kode yang sudah dibuat sehingga barang tersebut sudah bukan lagi milik negara. Oke, baik, itu tadi penjelasan saya mengenai materi administrasi sarana dan prasarana. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.